dapat duit gajian enaknya beli barang apa ya? Kak, stop jangan boros-boros, jangan sering belanja kak. Ini kenapa? Mending aset kakak dikelola supaya lebih makin cuan. Gimana caranya? Nah, teman-teman bingung kayak kakak tadi? Mending ikut kami untuk mengetahui bagaimana cara mengolah harga aset. Investasi merupakan suatu aktivitas pengolahan aset dalam bentuk uang atau barang yang diharapkan dapat memberikan imbal hasil atau return lebih di kemudian hari. Portofolio dinyatakan sebagai sekumpulan aset yang dimiliki untuk tujuan ekonomis tertentu. Nah, dalam portofolio investasi terdapat dua model yang sering digunakan investor dalam memprediksi tingkat keuntungan atau expected return, yaitu menggunakan model Capital Asset Pricing Model atau CPM dan model Arbitrage Pricing Theory atau APT. Nah, CAPM ini merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan resiko dan return secara lebih sederhana dan hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel beta untuk menggambarkan resiko. Sedangkan Arbitrage Pricing Theory atau APT adalah sebuah model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara resiko dan imbal hasil suatu aset keuangan dengan berfokus pada berbagai faktor atau variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi harga aset tertentu. Selanjutnya itu adalah trade-off. Menurut Modigliani dan Miller 1958, teori struktur modal adalah suatu teori yang paling fundamental dalam keuangan perusahaan yang menjelaskan bagaimana struktur pembiayaan atau kombinasi antara utang dan ekuitas mempengaruhi nilai perusahaan. Implikasi trade-off teori menurut Barley dan Mears pada 1991 adalah yang pertama itu, perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan lebih kecil utang dibandingkan perusahaan yang mempunyai risiko bisnis rendah. Karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan utang yang semakin besar akan meningkatkan beban bunga sehingga akan semakin mempersulit keuangan perusahaan. Nah, yang kedua itu perusahaan yang dikenai pajak tinggi pada batas tertentu sebaiknya menggunakan banyak utang karena adanya tax shield. Yang ketiga itu target rasio utang akan berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Perusahaan yang profitable dan tangible asset mempunyai target rasio utang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada metode harga aset. Teori harga aset sendiri tidak terlepas dari adanya investasi, yang mana investasi juga berhubungan dengan konsumsi. Semakin membesarnya konsumsi, maka semakin rendahnya tingkat investasi dan juga permintaan serta harga aset itu semakin rendah. Sebaliknya, jika semakin tingginya jumlah konsumsi, maka dana yang diinvestasikan itu semakin tinggi, serta permintaan dan harga aset semakin tinggi pula. Yang mana pendekatan ini tuh menggunakan konsep penawaran dan juga permintaan dalam menentukan harga aset. Ada pengujian capital asset pricing model atau CAPM. CAPM adalah metode penentuan harga aset yang memprediksikan keuntungan dari aset berharga dan juga beresiko. Yang mana CAPM itu menjelaskan hubungan antara resiko dan juga return, serta membantu memprediksi hasil yang diinginkan dari aset berharga. Metode ini tuh mengelompokkan dua resiko, yaitu yang pertama resiko berhubungan positif, artinya semakin besarnya resiko maka semakin besarnya juga return. Yang kedua yaitu ukuran resiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi resiko sekuritas terhadap resiko portofolio. Nah, pengujian CAPM ini tuh dilakukan untuk menguji validitas CAPM. Jika CAPM-nya valid, maka hasil penelitian empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa return yang terjadi atau realized return akan sama dengan estimasi return dengan menggunakan CAPM. Nah, pengujian CAPM itu menggunakan persamaan berikut, yaitu RS sama dengan RV ditambah RP, di mana RS adalah expert return atau expert return on a given risky security. RF adalah risk free rate dan juga RP adalah risk premium. Bila nilai beta sama dengan 1, maka adanya hubungan yang sempurna dengan kinerja seluruh pasar seperti yang diukur dalam indeks pasar atau market index. Beta adalah
ukuran dari hubungan paralel dari sebuah saham biasa dengan seluruh tren dalam pasar. Nah, bila beta lebih dari 1, artinya saham cenderung naik dan turun lebih tinggi daripada pasar. Apabila beta kurang dari 1, artinya saham cenderung naik dan turun lebih rendah daripada indeks pasar secara umum atau general index market. Nah, perubahan bersama resiko dan juga perolehan atau equation risk and return dengan memasukkan faktor beta dinyatakan sebagai RS sama dengan RF ditambah beta S dalam kurung RM dikurangi RF. RS adalah expert return on a given risky security, RF adalah risk free rate, dan juga RM adalah expert return on the stock market as a whole. Serta beta S sama dengan stok beta yang dihitung berdasarkan waktu tertentu. Materi selanjutnya adalah contoh aplikasi menghitung RS. Contoh kasusnya yaitu suatu sekuritas X yang mempunyai expected return sebesar 0,27 atau 27% per tahun dan nilai betanya 1,2. Apakah sekuritas ini layak dibeli atau tidak? Caranya yaitu dengan rumus RS sama dengan RF ditambah beta dikali RM dikurang RF. RF itu dimisalkan SBI 1 bulan saat ini adalah 0,06 atau sebesar 6% per tahun. RM misalnya return IHGS yang diharapkan saat ini adalah 0,26 atau 26% per tahun didapatkan dengan cara memprediksi return. Kemudian betanya yaitu 1,2 sehingga dimasukkan ke dalam rumus menjadi RS sama dengan 0,06 ditambah 1,2 dikali 0,26 dikurang 0,06 yang menghasilkan 0,06 ditambah 1,2 dikali 0,2 menghasilkan RS sebesar 0,3 atau 30%. Kesimpulannya, dari kasus ini dengan nilai beta 1,2, apabila return yang diperoleh hanya 27%, maka harga sekuritas terlalu mahal, karena return wajarnya adalah sebesar 30%. Selanjutnya adalah contoh cara menghitung beta. Nilai beta dapat dihitung sendiri menggunakan data time series suatu saham atau industri dan data time series suatu pasar. Misalnya IHGS, NYSE, dan lain-lain. Contoh perhitungannya. Yang pertama, return saham X dibandingkan dengan return saham. Pada tahun pertama itu return saham X itu minus 0,05, return pasar minus 0,12. Tahun kedua, return saham X yaitu 0,05. Sedangkan return sahamnya 0,01. Pada tahun ketiga, return saham X yaitu 0,08, return pasarnya 0,06. Tahun keempat, return saham X-nya itu 0,15, return pasarnya 0,10. Tahun kelima, return saham X-nya itu 0,10 dan return sahamnya 0,05. Sehingga rata-rata return saham X adalah 0,066. Selanjutnya, menghitung defisiasi return saham X. Tahun pertama sejumlah minus 0,011 sekian, tahun kedua minus 0,01, tahun ketiga 0,0140, tahun keempat 0,0840, tahun kelima 0,0340. Rata-rata return saham X adalah 0,02. Kemudian defisiasi return saham return pasar. Yang pertama, tahun pertama minus 0,14, tahun kedua minus 0,01, tahun ketiga 0,04, tahun keempat 0,08, dan tahun kelima 0,03. Kemudian dikalikan masing-masing defisiasi return saham dan defisiasi return pasar menghasilkan tahun pertama sejumlah 0,0162. Tahun kedua menghasilkan 0,0002, tahun ketiga 0,0006, tahun keempat 0,0067,
dan tahun kelima 0,0010, menghasilkan jumlah 0,0247. Kemudian pangkatkan 2 defisiasi return pasar. Tahun pertama 0,0196, tahun kedua 0,0001 sampai menghitung ke tahun kelima, menghasilkan jumlah 0,0286, sehingga beta untuk saham X adalah 0,0247, itu dari jumlah return saham dikali return pasar yang tadi dibagi dengan 0,0286 dari hasil pangkat 2 return pasar, menghasilkan 0,86. Baik, selanjutnya saya akan membahas arbitrage pricing theory. Arbitrage pricing theory adalah sebuah model aset pricing yang didasarkan pada sebuah gagasan bahwa pengembalian sebuah aset dapat diprediksi dengan menggunakan hubungan yang terdapat di antara aset yang sama dan faktor-faktor resiko secara umum. Teori ini memprediksikan hubungan tingkat pengembalian sebuah portofolio dan pengembalian dari aset tunggal melalui kombinasi linear dari banyak variabel makroekonomi yang mandiri. Nah, terdapat 3 asumsi yang mendasari model arbitrage pricing theory APT menurut Rayleigh tahun 2000. Yang pertama, pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedua, para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, pendapatan aset dapat dianggap mengikuti model faktor. Dari penjelasan APT tersebut dapat ditentukan pendapatan aktual untuk sekuritas I dengan menggunakan rumus sebagai berikut. RIT sama dengan AI ditambah BI1F1T ditambah BI2F2T dan seterusnya, yang dimana keterangan RIT merupakan tingkat pendapatan sekuritas I pada periode T, EI yaitu konstanta, BIK yaitu sensitivitas pendapatan sekuritas terhadap faktor K, FKT merupakan faktor K yang mempengaruhi pendapatan, dan yang terakhir merupakan EIT yang dimana random error.